Hadis riwayat Muslim menyebutkan apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh. Itulah tabungan akhirat yang kita sudah meninggal pun insya Allah terus mengalir. Itulah tema kita hari ini, yaitu tabungan akhirat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita adalah tabungan akhirat. Memang ada 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah ini memang sedekah atau sedekah yang kita keluarkan pada saat kita itu masih hidup, berikan kepada siapapun yang memang membutuhkan, dan dengan catatan niatnya lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai sedekah itu kita berikan niatnya cari untung di dunia. Sedekah diberikan, wah saya mau sedekah, ya sedekah untuk memang tabungan akhirat, sedekah karena Allah Ta'ala yang sudah dituntunkan oleh Allah, tuntunkan oleh Rasul. Jadi nanti pahalanya memang di akhirat. Tapi kalau sedekah kita itu hanya cuma minta biar nanti dikembalikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, ya sudah ditelan aja itu 10 kali lipatnya. Judulnya ikhlas, tapi ada harapan seperti itu, jadi mengganggu keikhlasannya saja. Iya nggak ikhlas namanya iya, ya. Walaupun judul saya ikhlas, aduh mudah-mudahan dapat lagi nih balasannya. Tetap aja jadi nggak ikhlas. Iya nggak ikhlas, karena ikhlasnya kita orang-orang Muslim itu rata-rata itu di mulut. Jadi aplikasi itu yang dikerjakan itu nggak sama dengan apa yang dia omongkan. Makanya harus semuanya ikhlas. Jadi kalau mau sedekah ya karena Allah cukup, nggak perlu ada embel-embel yang lain ya. Dan sama harapan itu enggak nanti di akhirat aja, biarlah Allah nanti yang mengatur. Nah itu sama, kalau kita sholat niatnya harus lillahi ta'ala, kita baca Quran niatnya lillahi ta'ala, sama akhirnya. Jadi niatnya satu, lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Jadi kalau momennya kita melakukan sesuatu yang kelihatan ibadah, tapi kalau untuk duniawi ya nanti insya Allah nggak ada tabungan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Kemudian ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang mana? Apakah ilmu itu untuk kemajuan dunia? Allahu a'lam ya. Tetapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu apapun yang diajarkan di dunia ini yang berdasarkan akidah. Jadi kalau momennya saya sebagai guru matematika mamanya, ya itu hitung-hitungan, ini ilmu dunia. Kalau bisa menjadikan manfaat ya, ilmu yang masih dipergunakan itu adalah ilmu yang hubungannya dengan akhirat. Jadi dia memang saya mengajarkan matematika, tapi sehari-hari dibalik saya mengajarkan matematika, tetap saya selipi tentang akidah. Jadi itulah yang masih manfaat. Dan pada waktu mamanya boleh itu menjadi ilmu yang manfaat jika dia mengajarkan matematika, sebelum mengajarkan basmalah, setelah mengajarkan hamdalah. Itu terus dikerjakan. Karena apa? Melakukan sesuatu. Kalau matematika kan nggak bisa dipergunakan untuk yang macam-macam ya. Untuk korupsi kan nggak bisa ya. Jadi kalau matematika nggak bisa digunakan untuk korupsi. Fisika yang nggak bisa, kimia nggak bisa. Tapi kimia untuk merusak orang lain masih bisa. Ilmunya kalau bisa digunakan dengan negatif itu ya. masih bisa. Nah, ilmu-ilmu inilah yang harus kita ketahui bahwasanya semua hal yang kita kerjakan dunia harus satu, lillahi ta'ala. Diawali dengan basmalah. Ilmu dunia itu termasuk makan, termasuk minum, sama. Ilmu yang manfaat, mengatur rumah tangga, mengatur suami, mengatur istri sebagai imam yang baik dan sebagainya. Ini ilmu dunia, tetapi itu bisa menjadi akhirat kalau memang diawali dengan basmalah ya, dan setelah kita mengerjakan sesuatu diakhiri dengan hamdalah. Nah, ini akan menjadi ilmu yang manfaat. Ya, ibu mandiin anak ya dengan basmalah, selesai hamdalah. Alhamdulillah, itu ilmu akhirat nanti.
Tapi ibu nggak basmalah, anak rewel, teples. Nah, Dikit-dikit melotot gitu, pakai murah. lah itu ilmu akhirat sih sebenarnya, tapi bagian yang nyemplung neraka nanti ya. Karena bisa sebaliknya juga ya Ustaz ya. Dosa pun bisa dosa jariah juga terus-terusan. Iya, dosa jariah juga ada. Jadi nggak cuma amal jariah aja, dosa jariah ada. Fitnah. Jadi orangnya ini memfitnah disebarin kok. Sebarin teman-temannya. Masih kurang puas, sebarin ke YouTube. Kurang puas, sebarin ke Facebook. Ketika fitnah itu terus menyebar, Ketika fitnah itu terus menyebar, Mengalir. itu akan mengalir dosa-dosanya. Naudzubillah min zalik. Itu yang sering disebar-sebarkan lewat Facebook, sosmed ya, sebenarnya saya sosmed. Itu tidak paham bahwa kalau dia nyebarkan, kalau dia memang tidak tahu dan dia tidak belajar, itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu nanti akan head to head ketemu dengan amal soleh. Padahal namanya amal soleh itu kita tidak pernah tahu amal soleh kita itu seberapa besar. Tetapi kalau kita semakin benci dengan seseorang dan kita menyebarkan sesuatu di sosmed, itu akan menjadi dosa jariah. Dan jangan lupa, jangan kita berpikir bahwa kita itu amalnya lebih tinggi daripada dosa. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, habis kita. Serius. Saya aja hitung-hitungan. Saya aja hitung-hitungan aja. Saya aja. Nggak usah para malaikat. Saya aja. Hitung-hitungan. Pengen tahu hitung-hitungan neraka sama surganya. Kita sholat berapa menit? Ya, 5 menit. Kita berpikir aja otak kita. Otak kita itu nanti akan bersaksi. Otak, mata, telinga, mulut, jantung, tangan, kaki itu akan bersaksi nanti di akhirat. Pada waktu otak kita itu senantiasa suuzon terus menerus, ini negatif. Setelah otak suuzon, mulut berkata, ini negatif lagi. Kemudian dengar omongan orang lain, kita terpanasi, kita telinga mendengar tidak suka, itu dosa. Kemudian keluar lagi lewat mulut, dosa. Kemudian muncul lagi lewat marah, jantung kena. Marah itu melalui tangan, tangan kena. Berapa waktu antara sholat kita 5 waktu itu dengan dosa kita di tubuh? Perbandingannya itu aja. Nggak usah yang mikir-mikir. Belum lagi sholatnya juga kadang-kadang kita mikir yang lain-lain juga. Nah, ya betul itu. Makanya jangan merasa kita itu hebat tentang masalah ibadah. Sudahlah runduh aja, biasa kita belajar. Ya Allah. Seperti itu. Kalau memang itu udahlah, nggak usah malaikat, saya aja ya hitung-hitungan gitu aja kalau saya. Istilahnya dari segi waktu. Dari segi waktu aja. Dari segi waktu sama jenisnya dosa aja, udah itu aja. Belum nanti dengan anak, belum nanti dengan istri, belum nanti dengan pekerjaan, belum nanti yang dikerjakan pakai basmalah enggak, belum lagi hamdalah. Selesai kita masuk neraka. Apa yang mau disombongin? Iya. Oke. Dan mengenai anak soleh sih sudah jelas ya. Anak soleh jelas. Jelasin lebih panjang juga dengan anak soleh kita meninggal, anak soleh terus berbuat kebaikan, mendoakan kita, kita mendapatkan pahalanya juga ya. Jadi di diri anak soleh itu insya Allah pasti akan ada orang tua yang soleh atau soleha. Yang jelas bagaimana kita mendidik anak itu menjadi soleh, kita harus soleh atau soleha dulu. Jadi baru nanti hidayah Allah akan diberikan kepada anak-anak kita. Nah insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sudah jelas. Insya Allah tinggal dilakukan dan dilaksanakan. Itu yang sulit.